Keesokan hari, Arleta lega kala dokter yang kini tengah memeriksa Keanu mengatakan kalau Keanu baik-baik saja. Paling tidak Arleta tak lagi panik seperti kemarin. Jujur, Arleta bahkan sampai menangis kala demam Keanu tak kunjung turun. Selama ini memang Arleta akan selalu menyalahkan dirinya sendiri jika sampai Keanu sakit. "Bu Arleta, apa Anda hari ini akan pergi ke kantor?" tanya Mirna sopan pada Arleta. "Hari ini aku akan ke kantor. Tolong kamu jaga baik-baik Keanu, iya. Kabarkan padaku jika terjadi. Pastikan kalau Keanu benar-benar baik-baik saja," titahnya tegas. "Baik, Pak. Saya akan mengerjakan apa yang Anda butuhkan. Saya permisi." Angga menundukkan kepalanya, lalu pamit undur diri dari hadapan Keevan. Keevan menyandarkan punggungnya di kursi kebesarannya. Pria itu memilih memejamkan mata singkat. Kenyataan ini membuat dirinya seperti menjadi pria paling brengsek di dunia ini. "Sid." Keevan mengumpat kasar merutuki dirinya sendiri. Tak heran jika sekarang Arleta sangat membenci dirinya. Keevan sekarang sadar kenapa sifat Arleta berubah total padanya. Tidak seperti Arleta yang dulu. Ternyata, luka yang telah diberikannya di masa lalu, membuat wanita itu sangat amat membencinya. Keevan mengerti bahkan sama sekali tak akan menyalahkan Arleta yang membencinya. Di masa lalu, memang dirinya begitu brengsek. Keevan sama sekali tidak menyangka kalau dirinya meninggalkan benih di rahim Arleta. "Sesuatu?" jawab Arleta memberi perintah tapi dengan bahasa yang sopan. Arleta sebenarnya masih ingin menemani Keanu, tapi kemarin dirinya sudah libur bekerja. Tidak mungkin hari ini libur lagi. Bagaimanapun, Arleta harus bersikap profesional mungkin. Arleta membutuhkan pekerjaannya, demi memberikan kehidupan yang layak untuk Keanu. Mirna mengangguk patuh. "Baik, Bu. Anda tidak perlu khawatir. Saya pasti akan menjaga dan Keanu dengan sebaik mungkin." "Terima kasih." "Ya udah aku berangkat sekarang ya, Mirna. Kalau putraku sudah bangun, tolong bilang padanya aku bekerja tapi aku akan pulang lebih awal," ujar Arleta mengingatkan Mirna. Mirna kembali mengangguk patuh. "Baik, Bu." Arleta tersenyum. Kemudian, Arleta melangkah meninggalkan apartemennya masuk ke dalam mobil pribadinya yang berada di area parkiran. Sepanjang perjalanan menuju kantor, tiba-tiba hati Arleta merasa tidak nyaman. Wanita itu seperti merasakan sesuatu hal tapi entah ada apa. Hatinya merasa tidak tenang. Padahal dia meninggalkan apartemen dalam keadaan baik-baik saja. Pun putranya tadi masih tertidur pulas. "Ada apa denganku? Kenapa aku jadi cemas seperti ini?" batin Arleta resah. Buru-buru Arleta menepis kekhawatiran dalam dirinya. Dia yakin kalau tidak akan terjadi suatu bahaya dalam hidupnya. Tak lama kemudian, mobil yang dilajukan Arleta mulai memasuki gedung pencakar langit milik Mahardika Company. Arleta memarkirkan mobil, lantas wanita itu segera masuk ke dalam lobi, menuju divisi di mana dirinya ditempatkan. "Arleta." Rima melambaikan tangannya kala Arleta baru saja tiba. "Rim, kamu datang sepagi ini." Arleta menghampiri Rima. Tampak raut wajah Arleta terkejut melihat Rima datang. Pasalnya ini masih pukul 7 pagi. Sangat jarang Rima datang sepagi ini. "Iya, aku gantiin kerjaan Arvin yang di Jakarta. Arvin lagi banyak proyek di Jakarta. Jadi tugasku lagi banyak banget nih. Sampai aku pusing. Menggantikan pekerjaan Arvin. Kenapa? Memangnya dia?" Arvin sedang sibuk mempersiapkan keberangkatannya ke Kalimantan. Arvin mendapatkan tugas ke Kalimantan dari Pak Keevan, Arleta. "Jujur,
Aku bingung kenapa Pak Evan selalu menugaskan Arvin jauh dari Jakarta. Arleta terdiam kala mendengar apa yang diucapkan oleh Rima. Bukan Rima saja yang dilanda kebingungan. Tapi Arleta pun tak mengerti kenapa Evan selalu menugaskan Arvin ke luar kota. Padahal jadwal keberangkatan tugas ke luar kota tidak bisa dilakukan mendadak. Paling tidak para arsitek akan membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan sebelumnya untuk mempersiapkan diri. Kenapa sekarang Evan memberi perintah mendadak seperti ini? Ya udah, Arleta. Aku ingin ke toilet dulu, ya, ujar Rima berpamitan dengan hangat. Arleta menganggukkan kepalanya merespon ucapan Rima. Detik selanjutnya, Arleta melanjutkan langkahnya menuju ruang kerjanya. Namun langkah Arleta terhenti kala melihat sosok pria memakai jas formal berwarna hitam. Tubuh tinggi, tegap, dan kekar ini membuat Arleta tahu siapa sosok pria yang ada di hadapannya itu. Selamat pagi, Pak Evan, sapa Arleta berusaha untuk tetap sopan kala Evan di hadapannya. Layaknya bos dan bawahan. Arleta harus tetap menyapa pria itu setiap kali berpapasan, tentunya hanya dalam ruang lingkup pekerjaan saja. Evan menatap dingin dan lekat Arleta. Pria itu tak mengindahkan sapaan Arleta. Tampak pancarannya menatap pria itu begitu menyelami manik mata coklat Arleta. Sesaat, mereka saling bertatapan seolah di tempat itu hanya mereka berdua. Tatapan yang memiliki jutaan arti. Pun mereka seakan hanyut akan tatapan itu. Tatapan yang seperti mengikuti aliran air sungai yang entah berujung di mana. Hanya saja tatapan Arleta tersirat menatap Evan dengan tatapan yang tersirat penuh kekecewaan. Lain dengan tatapan Evan yang menunjukkan dingin dan ketegasan namun tetap terselami rasa bersalah yang tak bisa pria itu ungkapkan. Tersirat pancaran mata Oria itu menunjukkan bahwa pria itu mengakui kesalahannya. Kamu ikut aku. Ada pekerjaan yang ingin aku tanyakan padamu. Evan langsung membalikan tubuhnya, melangkah meninggalkan Arleta. Pria itu tak menunggu sampai Arleta menjawab ucapannya. Sedangkan Arleta, apa yang bisa dia lakukan selain menurut? Ya, Arleta pun kini melangkah mengikuti Evan. Wajah Arleta masih memendung kekesalan setiap kali bertemu dengan Evan. Entah harus berapa lama lagi Arleta menahan dirinya. Arleta melangkah masuk ke dalam ruang kerja Evan. Dia mengikuti Evan yang entah ingin membahas apa padanya. Kembali melihat Evan mengingatkannya akan ucapan Anu. Tidak. Buru-buru, Arleta menepis pikirannya. Tidak akan pernah Arleta biarkan Evan tahu tentang Anu. Pekerjaan apa yang Anda ingin bahas dengan saya, Pak? Suara Arleta bertanya dengan nada formal seraya menatap Evan yang berdiri di hadapannya. Wanita itu menuruti perintah Evan yang meminta ke ruang kerjanya. Evan tak mengindahkan pertanyaan Arleta. Pria itu terus menatap lekat manik mata coklat Arleta. Tampak Evan menatap Arleta dengan tatapan yang memiliki jutaan arti. Seolah Evan tersesat di dalam hutan dan tak bisa lagi kembali. Mereka saling bertatapan. Arleta menatap Evan lekat. Wanita itu menunggu sampai Evan mengeluarkan suaranya. Sedangkan Evan seakan enggan untuk mengeluarkan suara. Yang Evan lakukan menyelami manik mata Arleta. Pancaran mata Evan menunjukkan rasa bersalah. Hanya saja lidah Evan keluh untuk membahas tentang kejadian 5 tahun lalu. Bukan sekarang dia membahas. Akan tiba waktunya nanti dia akan membahas itu pada Arleta. Aku dengar kemarin kamu gak masuk kantor karena anakmu sakit, ujar Evan dengan nada yang pelan namun tersirat makna serius. Arleta menganggukkan kepalanya. Iya, Anu demam. Tapi sekarang sudah membaik. Saya sudah memanggil dokter ke rumah. Evan terdiam beberapa saat.
Ingin rasanya dia bertanya lebih jauh namun dia terpaksa mengurungkan niatnya. Sekarang bukan saatnya. Keevan takut kalau Arleta malah melarikan diri setelah dirinya mengetahui tentang Keanu. Utamakan Keanu. Kalau Keanu sakit atau dia membutuhkanmu di sisinya lebih baik kamu izin. Usia anakmu adalah usia yang selalu ingin didampingi ibunya, ujar Keevan dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya terlalu lama, Pak Keevan. Perusahaan ini bukan milik saya yang bisa keluar masuk sesukanya, jawab Arleta dengan suara tenang. Arleta tak akan menerima begitu saja tawaran Keevan. Dia harus tahu diri apa posisinya di perusahaan pria itu. Bersikap profesional adalah yang harus dia lakukan, sekalipun Keevan memintanya mengutamakan Keanu. Aku minta sama kamu kalau kita sedang berdua berhenti berbicara denganku menggunakan bahasa formal. Aku nggak suka, tegas Keevan penuh penekanan. Sejak tadi Keevan menahan diri setiap Arleta berbicara dengannya menggunakan bahasa formal. Tapi rupanya dirinya tak bisa berlama-lama mendengar itu semua. Setiap kali Arleta berbicara bahasa formal, Keevan merasakan Arleta memasang dinding tinggi membatasi mereka berdua. Arleta menarik napas dalam-dalam, dan mengembuskan perlahan. Entah Arleta tak mengerti kenapa Keevan selalu saja mempermasalahkan dirinya yang berbicara dengan bahasa formal. Padahal apa yang dilakukan Arleta adalah benar. Sebagai bawahan tentu dia harus berbicara dengan bahasa formal pada atasannya. Tetapi jika Arleta membantah ucapan Keevan maka yang ada dia malah mendapatkan masalah baru. Hari ini aku mau kami pulang cepat. Nggak usah sampai sore. Keanu butuh kamu. Keevan melanjutkan ucapannya dan sontak Arleta terkejut mendengar ucapannya. Aku nggak bisa pulang cepat. Aku nggak enak sama karyawan yang lain. Aku juga nggak enak sama pihak HRD. Ini bukan perusahaanku yang bisa aku lakuin sesukaku, Keevan, jawab Arleta kesal. Siapa yang tidak bahagia begitu dimengerti oleh bosnya sendiri. Terlebih kondisi Keanu masih belum pulih. Akan tetapi, di sini Arleta tidak mau memanfaatkan. Dia pun tak enak pada karyawan lain. Bisa-bisa gosipnya dengan Keevan akan semakin melebar kemana-mana. Sekarang saja gosip tak kunjung henti. Namun, memang Arleta memilih untuk tak mengindahkan gosip yang ada. Dia lelah jika harus menjelaskan pada semua orang. Dia tahu orang yang tak menyukainya akan selalu tidak menyukainya. Sekeras apapun dirinya berusaha menjelaskan yang tak menyukainya akan tetap tidak menyukainya. Itu kenapa Arleta memilih untuk diam. Ini adalah perusahaanku dan aku memiliki kekuasaan di sini. Aku meminta kamu untuk pulang lebih awal. Kamu nggak perlu ngerasa nggak enak. Karena ini adalah perintah dariku, tegas Keevan penuh penekanan penuh paksaan. Keevan memaksa Arleta, karena dia tak bisa membiarkan Keanu sendirian tanpa ibunya. Kondisi Keanu sedang sakit. Tak dipungkiri hati Keevan tak bisa tenang. Itu kenapa dia memaksa Arleta untuk pulang lebih awal agar bisa menjaga Keanu. Keevan, tapi aku banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Lagi pula Keanu udah dijaga Mirna. Putraku adalah anak yang kuat. Nggak lemah. Aku yakin putraku akan segera pulih, ujar Arleta menolak tawaran Keevan dengan memberikan penjelasan yang cukup masuk akal baginya. Keevan mendecakkan lidahnya. Kenapa sih kamu selalu ngebantah? Jelas kamu tahu, aku paling gak suka dibantah. Keevan menatap dingin dan tajam Arleta. Tatapan yang tersirat di mana Keevan tidak mau Arleta menentangnya. Arleta kembali mengembuskan napas kasar. Wanita itu memejamkan mata singkat mengatasi rasa kesal yang melanda dirinya. Fine, tapi aku nggak mau kalau gaji aku sampai dipotong. Aku butuh uang buat sekolah Keanu.
Keevan mengangguk setuju. Nggak akan ada yang potong gaji kamu. Ya udah, aku mau balik ke meja kerja aku. Masih ada yang kamu ingin bahas? Apa klien ada yang komplain sama rancangan aku? Tanya Arleta serius. Nggak ada yang komplain. Semua klien puas sama hasil kerja kamu, jawab Keevan datar. Arleta mengangguk merespon ucapan Keevan. Sebenarnya Arleta ingin sekali bertanya kenapa Keevan memanggilnya ke ruang kerjanya kalau hanya menanyakan tentang Keanu saja. Ini benar-benar aneh. Tiba-tiba saja wajah Arleta memucat. Raut wajahnya berubah kala Keevan banyak menanyakan tentang Keanu. Tapi, tidak. Keevan tidak akan mungkin tahu tentang Keanu. Aku permisi. Arleta segera pamit undur diri dari hadapan Keevan. Saat Arleta sudah pergi, dering ponsel Keevan berbunyi. Keevan segera mengambil ponselnya, menatap ke layar tertera nama Angga di sana. Tanpa menunggu lama Keevan segera menjawab panggilan telepon itu. Halo, Pak, sapa Angga dengan sopan kala panggilan terhubung. Kamu di mana? Tanya Keevan dingin. Saya sudah berada di lobi, Pak. Apa hari ini Anda jadi pergi mengunjungi makam Non Davina, Pak? Ya, hari ini aku akan ke makam Davina. Baik, Pak. Saya menunggu di lobi. Tanpa berkata lagi, Keevan menutup panggilan telepon itu sepihak. Lantas pria itu segera melangkah meninggalkan ruang kerjanya dengan raut wajah dingin dan sorot mata tegas. Tampak Arleta dan Rima tengah berbincang membahas pekerjaan kala Keevan baru saja keluar dari ruang kerjanya dan masuk ke dalam lift. Kepergian Keevan itu membuat Arleta terus menatap pria itu. Bahkan Arleta tak berkedip sedikit pun menatap bayang-bayang Keevan. Hei, Arleta. Kamu kenapa melihat Pak Keevan sampai kayak gitu? Naksir dia? Iya. Goda Rima seraya mengulum senyumannya. Ngaco kamu, Rim. Udah ayo kita kerja lagi, jawab Arleta yang tak mau sampai Rima tahu dirinya menatap Keevan. Rima mengangkat bahunya tak acuh merespon ucap Arleta. Sejenak, Arleta tampak berpikir kemana Keevan pergi. Apa mungkin bersama Nasya? Tapi bukannya Keevan sudah memutuskan hubungannya dengan Nasya? Lalu Keevan pergi kemana? Apa mungkin meeting dengan rekan bisnisnya? Ya, Tuhan. Arleta membenci ini. Dia membenci pertanyaan tak penting itu muncul di benaknya. Harusnya Arleta tak peduli. Keevan ingin berkencan dengan siapapun itu bukanlah urusan dirinya. Akan tetapi tak dipungkiri jauh dari dalam lubuk hati Arleta terdalam, dirinya ingin sekali tahu kemana Keevan pergi. Keevan menatap keluar jendela mobil. Cuaca pagi itu diawali dengan langit cerah. Namun, entah beberapa menit setelah Keevan keluar dari kantor, awan cerah mudah tertutupi awan gelap. Itu kenapa sekarang hujan mulai turun cukup deras. Angga, panggil Keevan dengan serius. Iya, Pak, jawab Angga dari kursi depan. Kini Angga tengah melanjutkan mobilnya. Seperti biasa jika Keevan pergi ke makam, maka Keevan akan meminta Angga menjadi sopirnya. Kamu urus biaya sekolah Keanu. Jangan sampai ada yang tahu aku yang membayar biaya sekolah Keanu. Minta pihak sekolah mengatakan Keanu mendapatkan program beasiswa. Tukas Keevan dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Keanu adalah tanggung jawabnya. Tidak mungkin Keevan membiarkan Arleta menanggung beban ini. Sudah cukup penderitaan yang Arleta alami. Keevan tak akan lagi membuat Arleta kesulitan. Yang Keevan pikirkan saat ini adalah bagaimana cara memperbaiki semua yang telah kacau akibat dirinya sendiri. Baik, Pak, jawab Angga patuh. Tak berselang lama, mobil yang dilajukan Angga mulai memasuki sebuah pemakaman mewah. Angga segera memarkirkan mobil.
Lantas Angga turun lebih dulu membukakan pintu mobil untuk Evan. Detik selanjutnya, Evan turun dari mobil dan melangkah menuju makam seseorang yang lama tak dia jenguk. Hingga kemudian, langkah kaki Evan terhenti di makam dengan nama di batu nisan, Davina Aira, sebuah nama yang telah Evan sangat rindukan. Sejak berada di New York memang Evan sudah lama tidak mendatangi makam Davina. Namun, meski demikian Evan tetap meminta Angga untuk datang ke makam Davina mengantarkan bunga Kamboja, bunga kesukaan Davina. Hai, Davina. Aku minta maaf baru menjenguk kamu. Aku yakin kamu udah tahu semuanya tanpa aku harus menjelaskan. Maaf karena aku nggak bisa mewujudkan permintaanmu. Sampai sekarang aku masih belum bisa, Dav. Maaf. Aku harap kamu mengerti. Evan menatap nanar batu nisan yang tertuliskan nama, Davina Aira, sudah lebih dari 10 tahun kepergian Davina, tetapi nyatanya permintaan wanita itu yang terakhir tak bisa dia turuti. Evan menyadari betapa pecundang dirinya. Arleta. Wanita itu menjadi korban. Evan tak menyangka kalau akan seperti ini. Evan pikir 5 tahun kepergiannya tak akan lagi bertemu dengan wanita itu. Tetapi apa yang Evan pikirkan salah. Dia kembali bertemu dengan gadis polos yang selalu dia tolak itu. Sekarang kenyataan membawa dirinya telah memiliki ikatan dengan Arleta.